Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah apa sih keunikan dan kelebihan kamu ya di mata seseorang, di mata siapapun lah ya pokoknya. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Oke, itu aja, kita langsung mulai. Keunikan dan kelebihan kamu di mata seseorang. Kamu tuh kayak orangnya tuh pantang mundur ya. Jadi ibaratnya tuh kalau misalnya mau jatuh ke jurang juga kamu tetap aja tuh nggak ada takutnya. Ibaratnya tuh situasi udah di ujung tanduk, tetap aja tuh kamu kalau bisa terbang ya terbang, kalau bisa terjun ya terjun gitu. Ya. Dan anehnya ketika seseorang menghadapi sebuah masalah dan masalahnya itu mungkin benar-benar besar atau big problem, kamu tetap tuh mau nemenin orang itu untuk menghadapi masalahnya, untuk melalui masalahnya, mungkin juga dikasih advice, dibantu atau apa. Pokoknya kamu tuh ada deh, buat seseorang juga kamu ada. Apalagi ketika seseorang lagi ada masalah, ya. Dan kamu tuh orangnya ngalir, mau ada halangan, hambatan, mau ada gunung es gitu di depan mata, kamu tetap aja tuh kayak nggak ada takutnya, tetap aja kayak ya udah jalanin aja apa adanya. Nah, kamu kayak gitu. Kamu juga kayak kalau seorang teman tuh teman yang baik, pendengar yang baik, bener-bener apa ya, good, apa sih kayak pokoknya teman yang baik lah ya, selalu nemenin, selalu ada. Dan aku lihat di sini kamu tuh walaupun dicuekin sama orang, tetap aja kamu, misalnya nih orang lagi ada masalah, kamu mau menghibur dia, walaupun dia cuek sama kamu tetap gitu, tetap bantu dia, hibur dia gimana pun caranya. Dan kamu suka bantu orang menghadapi perubahan dalam hidupnya. Misalnya tadinya dia bukan seseorang yang spesial, belum sukses, kamu temenin dia dari nol, temenin dia waktu dia belum punya apa-apa, temenin dia waktu dia belum berhasil, sampai dia berubah, bertransformasi dan berhasil. Tapi ada juga kamu nih yang tadinya biasa-biasa aja hidupnya, terus dilihat sama orang tuh jadi sukses, berhasil gitu loh. Pokoknya kamu itu gak segan-segan nemenin orang dari dia belum jadi apa-apa sampai dia berhasil. Dan kamunya juga gitu, dilihat sama orang kamu tuh yang tadinya biasa-biasa aja, mungkin entah karirnya, entah hidupnya, tapi dilihat sama orang kamu tuh bertransformasi, ada perubahan dalam diri kamu tuh yang benar-benar kayak signifikan, yang tadinya nol sampai kamu tuh berubah menjadi seorang kupu-kupu yang wow, mengagumkan, amazing, yang tadinya tuh dari ulat atau kepompong berubah jadi kupu-kupu yang cantik gitu ya misalnya. Dan kamu tuh selalu pengen tahu, ketika seseorang ada masalah, kamu tuh pengen tahu banget. Maksudnya tuh bukannya kepo kali ya, maksudnya tuh kamu pengen bantuin, maksudnya kamu tuh pengen nolong, ya siapa tahu aja kamu bisa bantu masalahnya apa gitu ya. Terutama juga soal keuangan, banyak dari kalian yang bantuin orang tuh dari sisi keuangan, ketika seseorang butuh uang atau kekurangan uang, nah kamu tuh ada, kamu tuh bantu ya. Mungkin kamu juga ada ini kali ya, kelebihan uang ya kan. Dan aku lihat juga ketika kamu mungkin lagi ada masalah, kamu tuh bener-bener gak mau nyusahin orang kayaknya. Gak mau nyusahin orang, terus kayak gak mau ngerepotin, bener-bener kayak dikip sendiri, gak mau sharing gitu. Jadi walaupun ada orang yang misalnya tanya kamu kenapa, kamu dibantu atau enggak, kamu tuh berusaha kayak I'm okay, kayak aku baik-baik aja, dan ya udah bener-bener nggak mau dibantu sampai masalah kamu tuh selesai sendiri ya. Dan aku lihat di sini mungkin ya kamu tuh punya beberapa geng, beberapa grup temen, satu geng atau ya pokoknya kamu punya lah sekelompok orang-orang yang bisa disebut geng, kamu punya
punya komunitas mungkin juga, dan orang lihatnya kamu tuh bisa deket atau bisa punya temen yang bener-bener kayak kompak, setia, terus ada buat kamu, dan ya kamu bisa gitu apa punya satu geng, punya temen-temen, sahabat-sahabat. Di saat zaman sekarang tuh kan susah banget ya kita cari temen atau sahabat, ya kan. Sahabat yang bener-bener real sahabat ya, itu kan ya susah sih menurutku. Terus aku lihat kamu tuh kelihatan banget kalau lagi happy, seneng, bener-bener kayak kelihatan, kayak muka kamu tuh langsung ceria, merona gitu kan, pipi kamu, mata kamu berbinar-binar, terus kayak apalagi kalau lagi berbunga-bunga, lagi jatuh cinta, itu kelihatan banget ya. Dan mungkin kamu tuh banyak kayaknya ya dideketin orang, entah kamu cantik atau ganteng, menarik. Yang pertama menarik dulu lah, jadi dilihat sama orang tuh kayak ada magnet, kayak orang tuh ketarik, gampang banget ketarik sama kamu, entah dari sisi apa gitu, mau dari sisi visual, dari penampilan luar, atau inner beauty kamu, dari dalam, inside atau outside, dari kecerdasan kamu, cara berpikir, atau cara kamu menyampaikan sesuatu, komunikasi. Ya orang tuh lumayan kagum gitu loh sama kamu. Ada sisi kamu yang membuat orang tuh tertarik dan pengen tahu sama kamu, pengen tahu tentang kamu. Dan kamu tuh ada sisi positifnya juga, itu yang orang tuh jadi kayak gampang deketnya sama kamu. Pokoknya ada sisi baik, ada sisi positif. Terutama kalau aku lihat tuh yang bikin orang tertarik adalah kamu tuh gampang banget mau bantu dan nolong orang. Nah dari situ kan orang jadi kayak ada keterikatan emosional sama kamu, karena mereka pernah dibantu sama kamu, pernah ditolong sama kamu, kayak gitu. Nah, keunikan dan kelebihan kamu. Kamu tuh orangnya berjiwa besar, ya. Entah nih berjiwa besarnya dalam apa. Misalnya ketika lagi ada masalah, ketika lagi ada suatu masalah yang bikin kamu stres banget. Orang nih tahu ya masalah kamu besar, kamu stres. Tapi tuh kamu bisa yang kayak berjiwa besar, menerima, legowo, ikhlas. Oh iya, I have problem. Tapi kamu menghadapi dengan tenang, kalem, nggak yang marah-marah, nggak yang keluar sana sini, nggak yang bikin status di sosmed di mana-mana, enggak. Jadi kamu tuh ya benar-benar tenang aja gitu, kayak hati kamu tuh tenang, nerima. Oh iya, ini tuh masalah, ya udah dihadapi aja, dijalani, dihadapi dengan kepala dingin, sabar, ya nggak usah nyusahin orang gitu ya. Ada beberapa dari kalian ini yang punya feeling, intuisi, yang punya insting tuh lumayan cukup bagus ya, cukup tajam. Jadi apa yang kamu omongin, feeling kamu tuh selalu apa ya, selalu terbukti gitu, nyata, benar. Jadi orang tuh kadang, ih gila ya, kamu tadi ngomong kayak gini, ternyata bener loh kejadian gitu ya. Aku lihatnya gitu sih, di bagian intuisi dan pemikiran kamu tuh cukup bagus ya. Iya, di situ ada kelebihannya juga. Dan kamu mungkin orangnya mau berproses ya. Dari yang tadinya, ini sama kayak yang tadi sih. Ya, dari yang tadinya kamu tuh belum ada apa-apa, kamu benar-benar mau melewati step by stepnya. Misalnya contoh ya, belajar apa ya, balet lah ya. Balet itu kan susah banget ya. Dari yang kayak kamu belum bisa sampai kamu tuh bisa nari balet sampai cantik banget, kamu bisa gerakan-gerakan balet, atau sampai kamu bisa ikut kompetisi atau kejuaraan balet gitu. Jadi orang lihat kok dari awal bener-bener yang susah sampai jatuh, sampai down, tapi kamu tuh nggak putus asa, nggak patah semangat gitu, sampai kamu berkembang, sampai kamu tuh menjadi seorang bunga yang bener-bener kayak yang bener-bener kayak jadi favorit banyak orang gitu ya. Kamu orangnya juga mandiri dan bener-bener kayak nggak nyusahin. Bisa, kalau ibarat burung tuh kamu kemana aja tuh bisa terbang sendiri, bisa cari makan sendiri
ya. Susah senang kamu bisa berdiri sendiri juga, terbang kemana aja bebas ya. Mungkin kamu pernah sakit hati ya kayaknya nih, pernah sakit hati, pernah terluka, tapi kamu tuh bangkit lagi. Nah, orang lihat di situ, kamu bisa bangkit, kamu terluka, kayak misalnya ya, kamu terluka atau disakiti seseorang. Orang nih tahu nih, mungkin orang itu pernah menyakiti kamu ya. Dia tuh sadar pernah menyakiti kamu dan kamu tuh terluka, tersakiti karena dia. Tapi orang tuh lihat kayak, wah, kok kamu bangkit ya? Kok kamu kayak nggak terjadi apa-apa sebelumnya? Malah dari bangkitnya kamu itu, kamu kayak ada sesuatu yang terjadi sama kamu, dan itu tuh berhasil dan sukses menurut orang lain. Jadi kayak, gila ya, udah disakitin tapi malah bangkit dan malah menghasilkan sesuatu gitu. Nah, itu orang yang bikin kayak kagum. Dan kamu juga kayaknya udah gak mau deket-deket sama hal negatif atau apapun yang toksik. Jadi apapun yang negatif dan toksik tuh kayak mental gitu loh, yang deket sama kamu. Jadi kayak dia otomatis menjauh sendiri gitu ya. Jadi kayak kamu gak gampang buat deket sama hal-hal negatif atau toksik. Dan aura dan vibe kamu tuh kayak positif gitu ya, vibrasi kamu tuh positif ya. Dan ada sisi kamu tuh yang berani menurut orang lain. Nggak tahu nih beraninya apa, pokoknya ada jiwa-jiwa pemberani lah kamu tuh ya. Orang tuh bisa lihat di situ juga. Nah ya, apalagi tapi kamu nih ada juga sisi misteriusnya ya. Nggak tahu, menurut orang lain itu unik, ada sisi kamu yang misterius. Dan mungkin dari misterius itu mungkin orang penasaran kali ya. Mungkin ada sisi apa yang kamu nggak terbuka dan kamu menutupi itu, emang nggak mau terbuka lah, atau kamu mungkin keep it privately, jadi kayak orang tuh penasaran dan pengen tahu. Atau mungkin orang berpikir, kok bisa ya kamu tuh misterius, nggak mau di-share gitu ya tentang sesuatu, sedangkan orang-orang lain tuh pasti nge-share itu ke publik, tapi kamu tuh enggak. Nah, kayak gitu. Mungkin itu yang bikin orang penasaran dan pengen tahu. Tapi menurut orang lain tuh kamu unik jadinya ya. Keunikan dan kelebihan kamu. Entah nih, orang-orang tuh ngelihat kayak kamu tuh gampang banget dapetin sesuatu. Entah uang, entah kesuksesan, entah kebahagiaan. Pokoknya orang tuh ngeliat kamu kayak gampang banget ya ngerjain ini terus langsung cuan, ngerjain ini terus menghasilkan, ngerjain ini tuh menghasilkan uang. Nah, kayak gitu. Pokoknya dilihat sama orang lain tuh kayak kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan di depan mata kamu tuh kayak langsung petik aja gitu, kayak gampang banget ya. Terus dilihat sama orang ya, mungkin banyak dari kalian juga yang mapan kayaknya ya. Mungkin istilahnya gini, kamu di usia berapa ternyata kamu tuh udah sukses, berhasil, atau mapan. Ada juga, walaupun sedikit sih ya, yang masih usia berapa tuh udah mapan. Tapi sebagian kalian memang udah mapan. Nggak usah yang terlalu mapan lah, intinya kamu cukup lah gitu. Cukup buat diri kamu sendiri, memenuhi kebutuhan kamu sendiri, dan nggak nyusahin orang lain gitu loh ya. Keunikan dan kelebihan kamu. Entah nih, kamu tuh banyak banget yang jadi raja atau ratu, pemimpin, pokoknya kayak ada jiwa-jiwa leader deh kayaknya. Yang gak harus pemimpin juga sih, pokoknya kamu tuh ada jiwa leader. Kayak orang tuh percaya sama kamu, orang tuh nurut kamu ngomong apa, iya deh setuju, iya deh dengerin, iya deh nurut gitu. Jadi orang tuh kayak ngikut kamu tuh kayak gampang aja gitu. Nah itu kamu ada jiwa-jiwa leadernya juga, entah ngelit dalam keluarga, dalam pertemanan, atau misalnya sama teman-teman, atau di pekerjaan. Pokoknya kamu ada jiwa-jiwa kayak gitu. Jadi orang tuh mau aja dengerin kamu, nurut. Orang tuh bakal lakuin apa yang kamu omongin, apa yang kamu suruh gitu ya. Ada rasa-rasa apa ya, orang tuh takut sama kamu. Ya pokoknya kamu tuh kayak seorang pemimpin yang kayak ditakutin atau disegani gitu ya, dihormatin. Atau mungkin orang tuh juga respect sama kamu ya. Kamu juga ada jiwa penyabar, pemberani, mau hidup naik turun, mau hidup bergelombang, zigzag, kamu tuh ya sabar gitu ya.
banyak orang juga yang kayak terinspirasi sama kamu deh kayaknya. Kamu tuh jadi seseorang yang apa ya, look up to gitu. Jadi kayak orang tuh terinspirasi dari kamu, kayak kamu tuh seorang panutan, terinspirasi, seorang panutan, termotivasi dari kamu. Jadi istilahnya kalau kamu tuh seseorang yang berhasil, ya mereka ini lihat kamu tuh berhasil, dan mereka tuh ya mungkin sebagian kayak terinspirasi, kayak ngikutin cara kamu kayak gimana, cara hidupnya kamu gimana gitu ya. Ada yang kayak gitu juga soalnya aku lihat ya, beberapa orang tuh kayak bener-bener lihat kamu jadi panutan, oh kamu tuh orangnya kayak gimana. Ada tadi di situ kartunya. Nah di sini juga ya keunikan dan kelebihan kamu nih. Di sini ada kartu yang menandakan kamu tuh jiwanya tuh beruntung. Entah jiwanya beruntung atau kamu tuh ada keberuntungan. Keberuntungan tuh kayak selalu apa ya, kayak selalu ngikutin kamu gitu. Yang tadi aku bilang sih. Jadi kayak gampang banget kamu ngelakuin ini terus kamu berhasil, beruntung, dapetin ini, dapetin itu. Sedangkan mungkin orang lain enggak. Mungkin orang lain sesusah itu, sesulit itu, tapi tuh kamu kayak ada aja jalannya. Kayak apa ya? Kayak dapet aja gitu jalannya. Di saat orang-orang lain tuh harus kerja keras dulu, harus mati-matian, harus banting tulang, ups and downs, tapi tuh kamu kayak gampang, lancar, dimudahkan jalannya ya. Nah kayak Dewi Fortuna tuh selalu kayak deket sama kamu gitu, kayak bestie ya. Makanya kamu kayak kelihatannya tuh beruntung terus. Walaupun ya, misalnya walaupun hidup kamu kelihatan kayak aduh complicated banget nih ya, kelihatannya rumit banget, tapi nanti ada aja gitu hal-hal beruntung yang muncul dalam hidup kamu. Ada hal-hal yang beruntung yang kamu dapetin dan kamu berhasil ya. Pokoknya hal-hal beruntung itu yang bikin kamu tuh jadi berkembang, menjadi apa ya, menjadi berkembang, menjadi seseorang, menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang sukses dan berhasil. Entah gimana, ada nih beberapa orang atau seseorang lah ya, taruhlah gitu, ada seseorang yang menganggap kamu tuh membawa warna dalam hidupnya ya. Misalnya tadinya dia tuh jiwanya tuh introvert, atau dia tuh nggak punya temen lah gitulah istilahnya, nggak ada yang mau berteman lah sama dia. Tapi entah gimana kamu tuh mau deket sama dia, kamu open ke orang itu, kamu bisa yang segampang itu deket, sharing, ngobrol satu sama lain tanpa membeda-bedakan orang lain. Jadi orang itu merasa kamu tuh spesial, kamu tuh kok mau ya deket sama dia, bisa sedekat itu sama dia. Apalagi kalau dia orang-orang yang gak gampang buat deket sama orang lain, tapi itu kamu open, dan akhirnya kalian bisa dekat, bisa berteman, bisa bersahabat, bisa main bareng. Nah itu jadi kayak orang ngeliat tuh kamu membawa warna dalam hidupnya ya. Mungkin tadinya hidupnya dia tuh hitam putih ya, monokrom, membosankan, tapi pas ada kamu tuh kayak ya seru, lebih fun jadinya hidup dia. Dan kamu juga jadi apa ya, kayak bantu dia buat berkembang, bantu dia jadi berubah juga, mungkin lebih baik lagi, bantu apa ya, menjadikan seseorang tuh seorang apa sih, memiliki karakter tuh yang baik, karakter yang lebih baik. Keunikan dan kelebihan kamu tuh bisa loh, kalau misalnya kamu ada masalah sama seseorang ya, entah orang itu toksik, bawa masalah, atau pernah melukai, menyakiti kamu tuh bisa yang bener-bener kayak langsung ngejauh dari orang itu, langsung kasih batasan, langsung ada jarak, langsung ada gap di antara kalian. Kamu bisa yang kayak langsung cuek, acuh tak acuh, nggak mau tahu lagi ya, padahal tadinya mungkin sedekat itu, bener-bener kayak clingy, nggak mau jauh, bener-bener kayak nggak bisa lepas. Tapi ternyata kok setelah ada sesuatu, ada masalah, kok bisa yang langsung ngejauh, kok bisa yang kayak nggak deketan lagi, kok bisa nggak yang berhubungan, nggak chat-chatan, nggak komunikasi lagi, bener-bener bodo amat gitu ya, bener-bener nggak mau peduli, don't care. Padahal tadinya bener-bener kayak apa ya, kayak apa sih, bener-bener nggak bisa terpisahkan pokoknya ya. Dan di sini mungkin ya orang tuh banyak sih orang-orang yang kayak ngerasa punya kesamaan atau kemiripan sama kamu. Entah ya,
entah sama karakter atau sifat, tapi ada juga yang mungkin ngerasa kesamaan nasib ya. Kesamaan nasib tuh maksudnya gimana ya? Misalnya kamu pernah mengalami suatu kejadian apa, terus orang tuh kok mirip sama dia, kok sama. Jadi tuh orang tuh kayak terinspirasi dan ngikutin kamu, dan orang banyak juga yang introspeksi gara-gara kamu. Mungkin kamu ada perubahan hidupnya, ada transformasi menjadi lebih baik, terus ya kamu tuh dijadikan apa ya, dijadikan ini orang tuh jadi mau introspeksi gara-gara kamu ya. Kok kamu aja bisa berubah, kok nggak mungkin kan dia enggak. Kalau kamu aja bisa berubah, dia juga pasti bisa dong, kayak gitu. Ada yang mikirnya kayak gitu juga ya. Dan mungkin banyak juga dari kalian tuh yang wawasannya luas, kayak tahu apa aja ya, kayak di kepala kamu tuh wah udah menyimpan banyak memori, bener-bener kayak big data banget, apa aja kamu tahu. Nah, orang tuh ada juga yang tanya apa aja tuh langsung ke kamu, pasti kamu tuh tahu, minta bantuan apa aja tuh pasti kamu bisa ngerti, paham apa aja ya. Kan nggak semua orang kan mungkin tahu, nggak semua orang juga kayak siap sedia gitu ya kalau dihubungi sama orang lain. Nah, di sini banyak juga yang suka, nggak tahu nih ya, keunikan kamu tuh mungkin terlihat juga dari fisik. Nggak tahu nih bagian apa, entah hidung, mata, tangan, jari, atau apa, dilihatnya tuh kayak kamu unik. Ada beberapa bagian dari fisik kamu tuh yang dilihatnya unik, dan itu tuh bikin orang tertarik juga. Misalnya hidung kamu lucu, hidung kamu mancung atau apa, mata kamu ya mungkin cantik, jadi orang tuh ya tertarik gitu ya. Dari fisik juga banyak yang melihat kamu unik dan bikin kamu jadi orang gampang tertarik sama kamu. Dan ada beberapa dari kalian yang kadang ya suka memilih diam. Aku gak ngerti maksudnya gimana. Maksudnya tuh kamu tuh kadang memilih untuk diam, memilih untuk gak banyak bicara. Dan menurut orang tuh kayak, ini gue punya masalah lo sama lo, tapi kok lo diam aja gitu. Tapi kok lo gak marah-marah, gak caci maki, nggak melawan, nggak ada self defense yang wah jelekin, ngomong ini, ngomong apa, keluar-keluar ini, keluar-keluar sana sini. Kamu tuh enggak, malah memilih diam. Nah, menurut orang lain, nih orang kok unik banget ya, udah diomongin, digosipin, dijulitin atau difitnah, tapi udah digibahin sana sini, tapi kamu tuh nggak membalas gitu loh, malah lebih memilih diam. Ya orang tuh kalau udah digibahin kan pasti, kalau udah digosipin pasti sakit hati dong, pasti kayak melawan atau membalas, tapi kamu tuh enggak ya. Keburukan-keburukan dari orang lain yang kamu terima tuh kamu lebih memilih tuh buat diam, nggak membalas apapun ya. Kamu juga orangnya perhatian, perhatian setiap detail gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang pernah ngomong udah lama banget, tapi kamu tuh masih ingat, kamu tuh bisa ingat sedetail itu, part-partnya, bagian-bagiannya. Atau mungkin kamu juga perhatian ke orang lain gitu. Misalnya teman kamu apa ya, misalnya ya teman kamu tuh mukanya itu apa ya, kayak berjerawatan apa susah ngomongnya. Misalnya teman kamu tuh mukanya jerawatan gitu ya, punya jerawat. Nah, kamu tuh bilang sama dia, kamu jangan makan ini, nanti muka kamu jadi makin bermasalah, nanti makin tambah banyak jerawatnya, kayak gitu. Itu contoh-contohnya aja sih, karena aku bingung mau contohin apa ya. Pokoknya kamu seperhatian itu, sedetail itu sama orang lain. Ya kan gak banyak kan orang yang kayak gitu ya. Oke, keunikan dan kelebihan kamu. Banyak orang yang menganggap tuh kamu rumahnya. Mirip yang kayak tadi sih, kamu kayak one call away. Di saat dia butuh sesuatu, butuh apapun, pasti dia baliknya ke kamu, dia carinya ke kamu. Dan pasti apa ya, kamu tuh ibarat kayak keluarga juga. Ibarat kayak kakak, adik, ibu, ayah, orang tua dianggapnya sama orang-orang. Jadi kamu tuh mau aja gitu bantu. Orang banyak juga yang menganggap kamu tuh kayak keluarganya. Benar-benar kayak bantu ikhlas tanpa pamrih gitu ya, mau berkorban, mau nolongin orang, mau effort. Kan kalau kita sama keluarga gitu ya, bantu tuh tanpa pamrih,
tanpa balasan, tanpa mengharap balasan. Nah, banyak kalian yang dianggap tuh keluarga sama orang lain. Ibaratnya rumah, home, tempat seseorang kembali, ya. Tapi ada juga ya, kayak yang tadinya deket banget, terus tiba-tiba kayak ada masalah, kalian langsung berjauhan. Ini ada lagi sih kartunya, tapi mirip ya artinya, kayak yang sebelumnya tadi. Banyak yang tiba-tiba ada bad issue, bad news gitu ya, terus kamu yang kayak langsung nggak mau deket lagi terus langsung ada shocking moment, langsung kayak langsung jauhan, langsung blok-blokan atau langsung nggak komunikasi karena kamu saking merasa tersakiti banget mungkin di situ ya. Keunikan dan kelebihan kamu tuh tahu banget tentang orang lain sampai ke akar-akarnya ya, sampai ke sumber-sumbernya. Kamu tuh tahu banget. Ada orang yang bilang kayak gitu. Dan banyak juga kamu tuh tahu apa aja, tahu sesuatu apapun di belahan bumi manapun yang orang nggak tahu tuh kamu tahu, ya. Jadi orang tuh nganggap kamu tuh segalanya tahu gitu ya, everything, terus kayak ya bener-bener segalanya lah. Minta bantuan juga ke kamu, minta tanya ini itu juga ke kamu tahu ya. Dan kamu tuh kayak mau berkorban gitu loh. Misalnya gini, orang butuh sesuatu, kamu tuh bener-bener kayak mengerahkan seluruh tenaga, waktu, pikiran, materi, pokoknya apa yang kamu punya tuh kamu kayak serahin, kayak give everything buat seseorang. Jadi orang tuh kayak jadi jatuhnya tuh malu sendiri gitu, dibantu tapi kamu tuh bener-bener ikhlas ngasih segalanya buat seseorang tanpa balasan mungkin juga. Nah itu ya. Tapi ada juga nih, ada beberapa orang tuh yang takut sama kamu ya. Di saat kamu kayak menunjukkan diri, di saat kamu kayak istilahnya nih, di saat kamu melangkah, di saat kamu menunjukkan diri, di saat kamu kayak maju gitu ya ke seseorang, terus orang malah jadi takut gitu, jadi segan, jadi kayak menghindar. Pas kamu deketin, pas kamu maju, malah merekanya yang takut. Gak tahu nih maksudnya apa, pokoknya kayak gitu ya. Mungkin orang punya salah kali ya sama kamu, tapi di saat kamu maju, di saat kamu mau menghadapi, di saat kamu kayak bukan membalas sih, pokoknya di saat kamu berani deh nunjukin diri, orang malah jadi takut, malah jadi menghindar ya. Terus banyak dari kalian juga yang punya kelebihan nih. Nggak tahu nih kelebihannya apa, entah kalian anak indigo atau kalian punya gift sesuatu, sixth sense atau apa, pokoknya ada kelebihan dan ya itu unik menurut orang lain. Terus kalau lagi ada masalah yang bikin kamu stres, kamu juga kayak bisa gitu ya, kepala kamu kayak mikirin banyak masalah, bermacam-macam, bercabang-cabang pikiran kamu juga. Tapi kadang tuh kamu suka kasih, ini mirip kayak yang tadi sih ya, kamu suka kasih batasan gitu ke orang-orang, kayak kasih boundaries ya. Kalau kamu tuh ya misalnya ya, gimana ya contohnya ya, misalnya kamu punya temen deh ya, punya temen baru kenal gitu ya, terus padahal baru kenal tapi orang itu tuh mau minta bantuan kamu gitu, terus kamu kayak kasih boundaries kalau kita tuh sebenarnya nggak sedekat itu loh, kita itu sebenarnya ya nggak belum bener-bener deket, jadi ya lo siapa gitu kan, kita baru kenal, jadi gue nggak ada hak buat bantu lo, gue nggak ada kewajiban buat bantu lo. Itu contohnya aja sih, aku bingung nih contohinnya. Pokoknya di sini tuh kamu suka kasih boundaries ke orang lain, jadi tuh orang malah jadi respect gitu ya. Jadi orang mikirnya, oh ternyata kamu nih orangnya nggak gampang ya buat nggak gampang aja lah gitu. Dan orang lain juga kayak nggak ngegampangin kamu, dan orang lain juga malah jadinya tuh respect, hormat, nggak bisa injek-injek kamu tuh sembarangan, nggak bisa memperlakukan kamu tuh seenak-enaknya ya, sembarangan, nggak bisa. Nah banyak juga orang yang ngerasa punya keterikatan nih sama kamu, entah temen, sahabat, pasangan, mantan atau siapapun, mereka tuh kayak ngerasa terikat sama kamu. Iya, nggak tahu sih dalam hal apa, pokoknya ngerasa terikat aja. Dan banyak orang yang kayak jadi gampang terbuka juga sama kamu. Misalnya dia ada masalah atau sama orang lain, dia nggak bisa cerita segampang itu,
tapi sama kamu dia kayak open aja gitu, cerita kayak mengalir aja tanpa kamu tanya, tanpa kamu paksa, ya mereka mau cerita. Nah, ada sih orang-orang yang kayak gitu. Ada beberapa kalian tuh yang kayak keras kepala ya. Iya, keras kepala, tapi keras kepalanya kamu nih di mata orang tuh kayak kamu tuh tegas ya, kamu tegas, nggak yang pelin-pelan, nggak yang kesana kemari ya. Ketegasan kamu itu yang bikin orang tuh ya kamu tuh nggak bisa disembarangin gitu ya, nggak bisa asal-asalan ya. Mohon maaf ya, ini udah 30 menitan, tapi aku rencananya kan tadi ada mau pakai berapa kartu gitu, tapi ternyata satu kartu aja udah bisa sampai 30 menit ya. Enggak, iya, satu deck ini aja tuh udah bisa 30 menitan. Ya nggak apa-apa lah ya, aku pakai satu deck. Nggak ganti-ganti, rencananya kan mau ganti nih pakai beberapa deck ini ya. Ya udah, aku lanjut aja ya. Keunikan dan kelebihan kamu, banyak dari kalian tuh yang kayak nyaman gitu loh, walaupun kamu misalnya ya sendirian atau single, atau misalnya kamu tuh ya nggak harus lah, kamu mikirnya gini, nggak harus punya teman banyak, nggak harus punya sahabat banyak, ya kamu juga bisa happy, bisa nyaman sendirian, single juga ya santai aja, nyaman-nyaman aja gitu. Nah, dilihat sama orang tuh gitu. Dan banyak juga dari kalian tuh yang kayak jarang bersosialisasi, bukan jarang bersosialisasi sih, tapi kayak di saat kamu lagi sendiri tuh kamu nyaman-nyaman aja, santai-santai aja, happy-happy aja menurut orang. Entah kamu single atau nggak ada pasangan gitu ya, entah kamu yang misalnya ya di rumah aja pun kamu nyaman, happy sendirian ya. Jadi istilahnya kayak anak rumahan, tapi kamu tuh nggak masalah gitu loh ya, walaupun sendirian. Dan aku lihat di sini banyak orang-orang tuh yang kayak menganggap kamu tuh spesial. Entah kelebihan, entah kamu pernah bantuin mereka, entah kamu pernah nolongin apa, entah kamu tuh berharga mungkin di mata seseorang. Nah, mereka tuh nganggap kamu tuh spesial, kayak kamu tuh punya part tersendiri gitu loh di hati mereka ya. Entah kamu pernah nolongin, bantuin, entah kamu tuh punya pernah melakukan kebaikan apa. Nah, menurut orang lain tuh kamu penting, spesial. Terus banyak juga orang-orang yang mungkin ya udah menjauh dari kamu, tapi itu tuh masih tetap kayak kepoin kamu, stalking kamu, pengen tahu kabarnya kamu. Padahal ini udah menjauh nih, padahal ini kayak entah ada masalah atau enggak ya. Pokoknya ngejauh, energinya menjauh, tapi tuh masih tetap kayak kepo, pengen tahu gitu loh ya. Padahal ada kan kita misalnya kayak, udah menjauh nih teman SMP, SMA, atau teman apa ya, berapa tahun silam, bodo amat gitu, nggak peduli. Tapi kalau orang lain sama kamu tuh kayak pengen tahu gitu loh, kamu apa kabarnya, hidup kamu tuh sekarang gimana, sibuk apa sekarang. Nah, banyak orang-orang yang pengen tahu kayak gitu. Apalagi kalau udah menjauh terus kamu sukses, berhasil, nah mereka tuh kepo, makin kepo. Kok kamu bisa sukses, berhasil, caranya tuh gimana, kayak gitu ya. Apalagi kalau kamu tuh tipe orang yang kayak misalnya udah menjauh berhasil, terus orang nih kayak butuh bantuan. Nah, orang tuh kepikiran kamu, minta bantuan sama kamu, pasti dibantuin deh. Padahal udah menjauh nih sama kamu nih, padahal udah berjauhan, udah nggak kabar-kabaran ya, berapa tahun silam, tapi tetap aja kayak kamu tuh diinget sama orang ya, diinget sama seseorang. Aku lihat apalagi di sini. Di saat seseorang ada masalah ya, mungkin punya masalah ya sama siapa gitu, kamu tuh mau maju loh. Kamu tuh benar-benar berani, nggak ada takutnya, kayak kamu berani pasang badan. Dan orang-orang malah jadi takut gitu loh kalau misalnya kamu maju. Misalnya ya, si A gitu ya, si A tuh ada masalah, terus kamu mau bantuin dia. Nah, si A punya masalah sama orang-orang, malah kamu yang maju tuh. Nah, orang-orang itu malah jadi takut karena kamu tuh yang maju. Karena kamu tuh malah jadi ditakutin gitu, karena orang tuh respect kali ya, atau segan sama kamu ya. Oke, kayaknya itu aja ya, aku mau makan siang dulu. Gak apa-apa ya, cukup pakai satu deck, nanti kita lanjut lagi aja di tema berikutnya. Aku bakal kasih free question, satu free question, yes or no question. Kalian
buat pertanyaannya, terserah apa, seperti biasa. Nanti aku bakalan kasih jawabannya yes or no ya. Bisa di pause dulu kalau pikirin pertanyaannya. Oke, silakan. Udah, jawabannya adalah no. Ya, semoga nggak bikin kalian sedih ya jawabannya. Oke, itu aja. Thank you guys for watching ya. Tungguin videoku selanjutnya. Stay positive, it's your heart, mind, and soul. Bye-bye.